Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Bahlul adalah salah satu orang berakal dari kalangan orang-orang gila. Seperti yang disebutkan dalam tulisan para ahli sejarah, ia termasuk orang gila yang paling tenar dan paling mendapat perhatian. Dan bagaimana kelanjutannya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Khairuddin Az-Zarkali berkata tentangnya, Bahlul si gila, Bahlul bin Amr As-Sirafi Abu Wahid, salah satu orang berakal dari kalangan orang-orang gila, punya banyak kisah, kejadian unik dan syair. Ia lahir dan besar di Kufah, pernah diundang Ar-Rasyid dan khalifah-khalifah lain untuk didengar kata-katanya. Pada mulanya ia termasuk anak terpelajar, setelah itu mengalami gangguan mental hingga dikenal sebagai orang gila. Ia wafat pada tahun 190 Hijriah dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara persis. Ar-Rasyid senang mendengar tutur katanya, juga hikmah spontanitas yang mengalir dari lisannya. Ar-Rasyid sering mengundang dan duduk bersamanya. Ia sering mendengar kata-kata Bahlul ini tanpa marah dan jemu. Dikisahkan dari Fadl bin Rabi, ia menceritakan, aku melaksanakan haji bersama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kami melalui Kufah. Lalu di sana ada Bahlul si gila yang berkata ngelantur. Lantas aku berkata, diamlah, Amirul Mukminin akan datang. Ia pun terdiam. Ketika tandu Khalifah Ar-Rasyid melintas tepat di hadapannya, ia berkata, wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nabil menceritakan kepadaku. Ia berkata, Qunabah bin Abdullah Al-Amiri memberitakan kepada kami. Aku berkata, wahai Amirul Mukminin, dia ini Bahlul si gila. Ar-Rasyid berkata, aku mengenalnya. Berbicaralah wahai Bahlul. Bahlul berkata, wahai Amirul Mukminin, anggaplah engkau telah memiliki bumi secara keseluruhan dan seluruh negeri tunduk kepadamu. Setelah itu apa? Bukankah tempat kembalimu esok hari adalah tanah? Engkau kemudian dipendam dengan tanah ini, kemudian tanah itu. Ar-Rasyid berkata, apakah engkau memiliki nasihat yang lain wahai Bahlul? Bahlul menjawab, ya Amirul Mukminin, siapa diberi Allah keelokan dan harta, lalu ia menjaga diri dalam keelokannya dan bertakwa dalam hartanya, maka ia dicatat dalam catatan orang-orang yang berbakti. Karena merasa kagum, kemudian Ar-Rasyid mengira Bahlul menginginkan sesuatu dan menawarkan pemberian kepada Bahlul. Aku punya sedikit pemberian kepadamu, terimalah. Bahlul berkata, jangan begitu wahai Amirul Mukminin. Ucap Bahlul seraya menjauhkan tangan dari bantuan tersebut. Berikan saja bantuan itu kepada yang berhak. Aku tidak butuh bantuanmu. Menyebutkan riwayat Fadl perlu disampaikan terlebih dahulu. Pertama, riwayat hadis yang disampaikan Bahlul menunjukkan bahwa ia seorang hafiz dan perawi. Kedua, ia bermaksud meneruskan kebesaran sultan yang ada dalam diri Ar-Rasyid. Karena itulah ia mengingatkannya bahwa tunggangan Nabi bukanlah berupa kereta dengan penutup dan beludru, tapi hanya berupa unta dengan pelana sederhana yang disebut Bahlul sudah usang. Bahlul merasa berkewajiban memberikan nasihat sehingga ia tidak lamban untuk itu, dan juga tidak takut dalam menyampaikannya meski terhadap Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid sekalipun yang memiliki kebesaran kekuasaan. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini adalah jangan pernah memandang rendah seseorang yang memiliki keterbelakangan mental, baik autis, disabilitas, ataupun difabel. Walaupun beda dengan orang pada umumnya, akan tetapi bisa jadi mereka justru memberikan kita nilai nasihat berupa kalimat yang ada syarat perumpamaan, terlebih pada makna yang dikandungnya, yang menjadikan bahan renungan dan evaluasi diri kita. Semoga Allah merahmati Bahlul si gila dan membalas imannya dengan surga dan sutra. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.